daerah utara pasti kajengannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayat 28 surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafah. Di sini dijelaskan salah satu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sebelumnya para Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka diutus oleh Allah hanya khusus kepada umat tertentu, terbatas. Hanya pada umat tertentu. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk umat Bani Israel. Maka setelah Nabi Musa ada lagi utusan lagi Rasul, karena belum kafah, belum semuanya. Lalu diutus lagi, khusus lagi, diutus lagi, khusus lagi, sampai pada masanya Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Nabi siapa? Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa kafah. Keistimewaan Nabi diutus oleh Allah untuk umat manusia secara menyeluruh sampai kiamat. Ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Cukup Nabi Muhammad utus seluruh umat dan sepanjang masa sampai kiamat. Nah, sekarang Nabi Muhammad secara manusia biasa wafat. Namun ayat ini tetap berjalan. Maksudnya warisan-warisan Rasul yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana pedoman-pedoman agama, pasti ada yang melanjutkan. Ulang, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk seluruh umat dan sepanjang masa. Tidak mungkin Nabi Muhammad punya umur sepanjang masa, karena manusia biasa. Tugasnya sepanjang masa, tapi Nabi Muhammad juga manusia biasa, telah wafat. Lalu yang meneruskan perjuangan untuk sepanjang masa siapa? Setelah generasi Nabi Muhammad, diteruskan perjuangannya oleh para sahabat. Pedoman terus berlanjut. Ajarannya, syariat agamanya masih sama, tidak ada perubahan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan 30 hari, zakat fitrah tetap sama, munggah haji tetap ke Arab Mekah, tidak berpindah ke Babakan Rembang. Syariatnya tetap. Generasi sahabat pun terbatas karena manusia biasa. Beliau wafat. Siapa melanjutkannya? Tabi'in, murid-murid beliau, santri-santri beliau, tabi'in. Tabi'in generasi, tabi'in. Generasi sampai para ulama mujtahid, kesininya para ulama murid-muridnya, sampailah ke 2020 ke Windu Haji. Bangga gak kamu meneruskan perjuangan Rasul? Beres. Alhamdulillah saya diberi anugerah untuk kesempatan membawa pedoman syariat agama Islam sampai akhir kiamat. Tugas dari Allah kepada Muhammad
Kamu diutus, kata Allah, kamu diutus seluruh umat, kafah, seluruh, tidak ada khusus, tidak ada khusus Arab, seluruh umat sedunia, dan juga sampai kiamat. Maka tidak ada lagi nabi setelah, karena ajaran Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sudah sempurna. Nah, Aa sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau wafat di usia 63 tahun kurang lebih. Tapi pedomannya sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan? Para sahabat. Para sahabat juga manusia biasa terbatas. Siapa yang melanjutkan? Terus berkesinambungan sampailah pada kita santri Ar-Riyadul Jannah. Riyadul kalau akan kalian mungkin kamu punya pesantren gak apa-apa. Ingat gak, aku akan menciptakan nama pesantren Riyadul Jannah. Amin. Banggalah kalian itu sekarang lagi mempelajari syariat agama di sini untuk menyampaikan ke umat, memanfaatkan ilmu, menyampaikan. Terus tugas Nabi itu apa? Basyiran wa nadhiran. Ingat tugas Nabi, basyiran, memberi peringatan, memberi kabar gembira, mere pikabungaheun, jang jalma-jalma iman. Mere ancaman, mere peringatan, jang jalma-jalma teu iman. Nah, inilah kalian itu nanti sebagai titel ulama warasatul anbiya. Kalau itu titel alumni pesantren mempunyai amanah dari guru, gurunya dari guru Islam sampai Rasul, amanah dari Rasul untuk menyambungkan lisan perjuangan sampai kiamat. Maka sistematik kamu dakwah harus mencontoh ke Rasul. Bagaimana cara mencontoh ke Rasul? Step by step. Contoh guru kamu. Karena guru kamu mencontoh gurunya, gurunya mencontoh gurunya. Seperti para sahabat berdakwah pasti seperti Nabi. Nanti terus. Contoh, kalau berdakwah itu kalian hanya murni basyiron wa nadhiron. Saya hanya tugas menyampaikan, tidak ada hak untuk memberi hidayah, tidak ada hak untuk memberi taufik. Maksudnya kalian tidak boleh memaksa seseorang. Ulah sok maksa gabung ka urang. Maranehna tugasnya menyampaikan kebenaran. Ala pesantren kumaha menyampaikan kebenaran ala pesantren. Manfaatkan ilmu sabisana. Paribasa wajengan nu penting jadi. Nu penting jadi. Gagah. Pulang kamu ke rumah, pulang. Di sebelah rumah kamu ada musola kecil. Tidak boleh dilihat ukuran, tapi lihat maknanya. Ini musola agama, amanah dari Allah. Kamu harus benar-benar mengabdikan hidup kamu untuk memakmurkan musola tersebut. Murid hanya 2, tidak boleh lihat jumlah. 2 orang amanah dari Allah. Yang diajarkan Iqra 1 A. Nah dia sudah paramu, namanya mah gerak demok. Kalian tidak boleh memaksakan. Ingat, ulah maksa. Kajalma anu bungeun milu di mana? Kalau itu menyampaikan tugas basyiron, dakwah, pengawasan ibu-ibu, pengawasan bapak-bapak, rotiban, pengawasan ngajar Iqra,
Naon deui satalur rupa. Murni niatna ya Allah abdi mah nyampaikeun kebenaran. Nyampaikeun kebenaran. Ditarima jeung teu ku umat nyatakeun kumaha Gusti. Contoh, ari nundutan teh goreng ka tempona. Menyampaikan kebenaran. Udah jeung udang mah mangga. Goreng ka tempona beungeut age goreng. Nundutan tuh Pak. Mama garing gitu ya. Udah kieu. Banyak kesalahan dai, ya berken. Banyak kesalahan dai. Pertama, di dalam menyampaikan tidak murni, maksudnya kata rumpangan. Kata rumpangan teh aya niat sesuatu selain lillahi ta'ala. Hayang ka alam, hayang kapake, hayang balas dendam, da kamari urang disini ku pangaosan si Kiai anu aing dendam. Ulah. Tinggal contoh Rasul. Contoh Rasul mah atuh bin. Contoh ka guru anjeun. Guru anjeun kan contohna ka guru nade itu nyamu. Ketika dakwah ulah sundar sindir. Lamun ge aya nu kasindir teu niat nyindir, urang mah nyampaikeun. Ari mabok teh haram. Aya nu tukang mabok teu niat nyindir anu mabok. Ulah sunggang singgung, ulah suudon, ulah keheul lamun urang capek ngabdi ka masyarakat-masyarakat teu saripati ka urang ulah keheul tinggal Rasul gayaana. Geuning sabab ketika urang tujuan lillahi ta'ala pujian dan pujian jalma mah moal dianggap urang mah teu butuh jalma. Butuh. Kadang-kadang jadi aya kata rumpangan tunda sindir. Contoh tetangga maneh aya nu beunghar tapi tara mere, maneh teh pangaosan. Yo, anu sedekah teh. Ari barang sedekah mah alus, tapi niat hindiran ulah takos. Geuning cenah tara sedekah urusan Gusti Allah. Urang mah hanya menyampaikan basyirah wa nadhirah. Mereka menyampaikan sedekah teh murni we urang menyampaikan sedekah. Ulah niat hayang dibayar ku eta. Saja mun sedekah ka pasantren manehna bakal di alamah sama anu beri di hati niat yang dibere. Tidak boleh. Bukan tipe Rasul. Mani. Baik anting salah muka. Walakin aktsarun nasi la ya'lamuna. Ya gambaran ketika Rasul menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan, kupa-kupa Mekah layak siru lakin aktsarun nasi la ya'lamuna. Ngarecek. Ka Rasul teh ngarecek, ngamusuhan. Ketika kamu jadi kiai, kamu itu khidmat 5 waktu di masjid, adan maneh, qomat maneh, imam maneh, makmumna maneh, maneh ruku, wudu saeutik ruku. Anak-anak lembur diurukan ku maneh, tapi bapana teu simpati tingali Rasul. Rasul mah murni mubas basyirah wa nadhirah. Tugas di Allah menyampaikan berita baik, menyampaikan ancaman, urusan hidayah, taufik, pasangan bersama. Ngerti tak? Capek hati, nyantel hati kajal mama, capek. Budak kan ulang diurus, dileletik, bapak anak belah cangking, ada. Rasul menyampaikan, wah diecek, kok mobil mau kalian diecek, diserserikan, diancam.
Tinggal eceanan aja di ayat selanjutnya. Tinggal supaya mana jadi kiai kuat sih. Mudah-mudahan ngomong ngece. Mana ya? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana cenah kiamah teh? Itu. Ketika Rasul menyampaikan ayat siksa, ayat amal, ayat ganjaran, malah ngomong dah. Mana buktina urang cenah hirup kene? Ieu mah aan ngomong kabeh teu jamaah Arab jeung badak mah cuma sedikit kitu. Kabeh teu. Apa. Matang dari kiai segagah jiwa, ulah pundungan, apa pundung? Ulah deritan. Moal lamun anjeun kayakinan gede yakin ulah mau agama lillahi ta'ala. Wah, gagah. Ayo semua singgung ulah didenge. Ulah kagus Allah bae. Budak tetap diurukan urusan di bapak. Urusan aja. Bapak nanti ngomong supi sama orang. Kenapa? Budak lama diurukan. Ulah kasih bunga. Bapak nak memusuh anak-anak. Ini kasih bunga kemana? Dosa budak, urusan budak. Mau jadi hayam apa? Hayam deh, pakai Ada berjuang mati oleh Rasul, banyak yang menghina. Dijawab oleh Allah, "Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna 'anhu sa'atan wa la tastaqdimuna." Bejakeun Muhammad, kamarena bejakeun. Ketika kiamat kubro telah datang, jangankan kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat sugro itu apa? Madar. Maut bari modal. Ya maut dan modal. Lamun ajal geus datang, dia jadi tenang saja. Dari kiai tenang saja. Geus nepi adalah mah mau bisa diundurkeun, mau bisa ditekekeun. Tapi ulah ngadoakeun moal kana geureun ka kiai. Anu geureun ka urang. Mudah-mudahan maot ulah. Mudah-mudahan kieu, mudah-mudahan maot Islam. Bios tare-tare ya Allah. Ulah. Terus ya provokatif gitu. Ingat, jadi dari ayat ini gini gambaran. Rasul itu mempunyai tugas menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Seluruh. Istimewa sebab Rasul sebelumnya hanya menyampaikan risalah terhadap umat-umat tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan risalah seluruh, bahkan sepanjang masa sampai hari kiamat. Kita kan berpikir Rasul itu kan meninggal, risalahnya tetap ada, pasti janji Allah sampai kiamat. Yang menyampaikan risalah itu siapa? Orang-orang pilihan, pelanjut perjuangan para Rasul. Siapakah yang tuntutan ayeuna? Aya isi calon pelanjut. Amin. Walaupun tafsirnya tuntutan, aman. Sekali lagi ya supaya ngerti. Wa ma arsalnaka illa Rasul diutus oleh Allah untuk siapa? Seluruh umat manusia, bahkan sepanjang masa sampai hari kiamat. Rasulnya manusia biasa, meninggal, risalahnya pasti tetap ada. Sebab risalah Rasul kepada seluruh dan sepanjang masa. Yang menyampaikan risalah Rasul ketika setelah meninggal siapa? Orang-orang pilihan yang disebut pelanjut perjuangan Rasul. Dari mulai generasi sahabat, para ulama, sampailah tahun 2020 ke generasi santri dulu. Amin ya Allah. Alhamdulillah kalian
akan menjadi orang yang berlanjut risalah Rasul sampai hari kiamat. Amin. Kecimpol. Lalu bagaimana tugas Rasul dalam menyampaikan risalah? Hanya dua, basyiran wa nadhir. Basyiran menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan urusan umat menerima atau tidak bukan urusan Rasul, urusan Gusti Allah. Tidak boleh memaksa. Lamun aya nu jamaah mau ngaji pula dipaksa. Pangosan ibu opatan. Hakikat itu Gusti Allah. Opatan beli opatan teh usia 7 opat, usia 7 5. Opatan teh ini urang, aki urang, ini mertua, aki mertua. Yang penting, enggak apa-apa ya Allah. Saya hanya nadhiran wa basyiran. Jumlah dan ukuran tidak akan mengganggu saya. Ukuran musola gede, musola detik, tetap maknanya sama. Amanah dari Gusti Allah. Yang menjadi nilai seberapa hebat kamu memegang amanah dari Allah. Seberapa hebat kamu melaksanakan amanah. Santrinya ribuan, masjidnya 5 hektar. Tapi maneh tarang masjid. Tarang ngajar. Mending kene maneh musolana 4 meter. Musolana 4. Lamun jujur ke gedung. Tapi maneh 5 waktu adzan, qomat, ngimaman, tah murid tinggal ke Allah pengabdiannya. Lanjutna nah, itu gagah. Nu penting jadi ukuran lain kulak canggah urusan kurang, urusan ukuran. Nu penting mah jadi yang dilihat oleh Allah seberapa seriusnya kamu mengemban amanat dari Allah. 5 waktu budak hiji diurukan baik. Isuk berapa penting mau eta we? Sabar, betul lah. Keluar di masjid, gua odong. Orang ustaz, ribut. Tapi suka diuruk kene sebab amanah yang dilihatnya amanah. Ya Allah, aku mengamalkan ilmu amanah. Kadek semangat tadi murid loba. Semangat asa jadi ajaran gede muridna saeutik libur we. Geuning kitu. Rasul mah teh. Masa tinggalin cara dakwah kan kalian itu penerus berjuang dakwahnya harus seperti Rasul. Bagaimana cara melihat Rasul? Lihat yang dekat, guru kalian. Perjuangan guru kalian, sejarah guru kalian. Karena guru kalian itu mencontohnya ke gurunya lagi, itu nyambung. Jadi ada muridnya loba semangat, gagah, wajunan, muridnya sedetik, yang mulai tarang ngajar. Rasul tidak seperti yang dilihat bukan jumlah wanita. Yang dilihat serius pengabdiannya terhadap tiga. Saya kan merasa operasi izin nama. Kasih masa nama yang sarapan pagi. Kedua ada yang mana. Terus ya Dina melaksanakan perjuangan sebagai pelanjut perjuangan roh. Ulah aneh ketika maneh menghadapi cobaan berbagai kalangan orang-orang, kritikan segala rupa. Tinggal di Rasul, diecek, dimusuh, diancam, dibunuh, diserang. Iya mah bila kayak diomongkeun ditukar. Ulah pundungan, ulah delitan, diomongkeun banyak datang bobok ulah teh bener. Diomongkeun
jalma. Buah-buah mah urang teh kalakuan teh piomongan aya ustad. Awas ya. Batur adat maneh nongkrong keneh. Nah, wajar ketika mun maneh alumni budak geus kamar tapi maneh nongkrong keneh piomongan teh nya wajar. Ieu mah diomongkeun anak bundung ulah. Ada dia Rasul. Rasul tidak pernah cacat. Rasul tidak pernah dosa. Rasul sempurna, tapi tetap banyak musuh, banyak yang tidak suka. Kalau orang, anu loba cacat, atau ada, lamun dipikirkan itu. Tapi lihat Rasul di samping banyak orang yang menghina, tetap Rasul banyak orang yang mencinta. Itu pun akan berlaku pada kalian. Ketika kalian berjuang nanti, amin. Kalian akan diberi oleh Allah beberapa orang yang tidak suka pada kalian, tapi kalian akan diberi beberapa orang yang mencintai kalian. Jangan nunggu kabina ngaca urang saha istri abdi mukul. Aya pepatah di guru ari jasa mawa rasa. Naon cenah? Ari jasa mawa rasa. Jasa mawa rasa. Rasa moal bisa bohong. Contoh, ketika kalian mengabdi kepada umat, benar-benar pengabdian. Umat yang ningali burang putih yang umat, tahlilan di idar, numoton di idar, pernikahan hadir, menyunatan, waduh aku beri itu rokok, budaknya dihulung saat. Umat yang ningali dengan sendirinya umat timbul rasa cinta. Otomatis sunat tidur. Kecuali main memre, malas, ya tidak cinta tapi malas. Atau banyak diri sorangan. Disebut jasa bawa masyarakat mah mau kapalingan rasa moal. Masyarakat mah resep kakei anu ngabdi. Mau kapalingan rasa moal. Mana puluhan tahun ngabdi aya datang kiai anyar beda golongan umpamana kiai TV. Mau kapalingan ulah sok saingan tenang we masyarakat mah. Ulah kudu kurang beja-beja itu mau ilmu kudu. Masyarakat mah nilai sorangan. Kudu beja-beja. Ada eta mah. Itu bahasanya itu bisa harus kitab kuning, urang bisa kudu kitu. Kayak mah teu murni kata lumpangan, urang mah dakwahna kudu murni. Ulah aya dakwah demi pribadi. Iya nah, itu lima masa depan sih, dewasa ini. Pampana kelas kalian. Kelas 7 mah. Kebayang. Receh. Jadi sampai ke penting sebab betapa kalian itu sebagai sosok calon penerus Nabi ngerti ketika pesantren berat terasa rintangan. Kenapa ngerti? Juga pesan saja, juga tahu bagaimana kehidupan pesantren. Ketika kalian pulang tidak sampai di sana, lalu ada perjuangan-perjuangan yang lebih berat lagi menghadapi masyarakat. Tapi ingat, di samping banyak orang yang tidak suka pada kamu, Allah akan memberikan orang-orang yang mencintai. Lalu mereka benar-benar ngabdi karena pokoknya udah di garis bawahi mah ya, tidak penting aja di garis bawahi. Di garis bawahi. Yang dilihat oleh Allah pengabdiannya. Maksudnya? Pengabdiannya. Burang putih 5 waktu kamaci. Isuk burang sore putih ngajar barudak. Mingguan ibu-ibu diunggah musola mingguan ibu-ibu. Senenan di blok anu, Salasan di blok anu, Rabuan di blok anu, Kamisan di blok anu, Jumatan di blok anu. Malam alam jin di rumah kawasan. Umpamana saking sibukna, eta resep. Sibuk hirup teh. Hirup teh. Malas gimana cenah? Pangawasan sabaraha sakali, sabulan sakali ya. Sesana hehe. Teu ngajar. Perjuangan Rasul di mana? Cenah ada masyarakat Aralima. Masyarakat
pasti ayamnya udah ekor, pasti susah. Walaupun hanya satu orang pasti ayam. Nah biasanya udah masuk ningali jumlah seorang semangat ratusan. Seorang bubar. Ini mah bola-bola ini nih gadis lagi atau hutan. Ada awalnya saya nggak ngeruta. Laki mah, itu biasa. Sekali lagi ya, prinsip yang dibawa oleh oleh apa yang dibawa oleh apa dari gurunya jangan lawan gaya. Ini prinsip. Yang penting jadi yang dilihat oleh Allah bagaimana kamu pengabdian terhadap agama. Tidak melihat ukuran musola, tidak melihat jumlah santri, ada santri atau tidak, santri lembur atau santri tetap. Pengabdian, nyanya seueur para aulia terbuka pesantren. Aulia, tapi itu rumah pesantren, tapi itu karena aulia saya kasih Gusti Allah. Bisa urusan dimulai sejak pondok. Kumaha supaya abdi jadi orang pengabdian. Keur pondok na sing total. Balik, geuring seeutik kuat, geuring dueutik kuat, geuring dueutik boba nu ngeuleun di budak kobong umpamana boba nu ngomongkeun adatna hidup hadapi boba mah urang lagi diomongkeun umpamana teu pati-pati jarang ngomongkeun urang eueuh diomong abdi mah asoleh umpamana atuh godaan cobaan naik kendaraan aja naik kendaraan dengan teuing tidak semua budak kobong benci kepada kamu, ada yang mencintai kamu. Ngaca. Ayat ini menggambarkan perjuangan Rasul sampai pada hari kiamat yang akan diteruskan oleh kita semua. Amin. Amin. Tapi lihat nadhiran wa basyiran dan juga ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak suka itu pasti akan terjadi, maksudnya sebagai cobaan. Itulah mudah-mudahan ngarti aman jujur baik ngaduakeun marana itu bapak di orang memaneh sing jadi sebagai penerus Rasul. Bebas naik di musola, naik di masjid agung seluruh Islam, naik di masjid desa, bebas urusan mah maneh ngabdi ke agama. Ya jadi tukang adat, tukang nakinan mayit, tukang bebas ngabdi we. Mauluk ikram, mauluk sapina, mauluk fatul mu'in umpamanya. Itu yang membedakan hanya kuantitas. Mauluk fatul mu'in sabulan sekali, mauluk fatul mu'in sabulan. Haluskan yang mauluk ikram isuk bulan sore putih. Sibuk paling ngomong. Ditumpahkeun waktu kan agama. Walaupun murid dengan hiji ditumpahkeun. Secara sunatilah ketika muridnya hiji kumaha diurus nambahan. Secara sunatilah bukan murid hiji diurus kumaha diurukan satu nambahan ngajak ke aturan. Gimana jadi buah bibir masyarakat ngacangeun bobo urang loba salah, bobo urang naon. Langsung udon, pundu, delita. Samping negah jiwa. Perjuangan harus tetap dilantai, dilanjutkan. Ya anu jam 8 ya, dilalati ya. Amanah.
Ngaji harus tepat waktu.